Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Touching TV. Dan kali ini kita akan membahas tentang kisah Kyai Subki Paraan. Namun sebelum menyimak kisah ini, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk mendapatkan audio yang lebih jernih dan mantap, silakan pergunakan headset Anda. Cekidot. Batur sedulur sekampung, perjuangan keras mengusir penjajah dengan taruhan jiwa dan raga terus dilakukan oleh rakyat Indonesia, terutama peran para kiai dan para santri yang turut menguatkan sugesti spiritual untuk berjihad melawan penjajah sekaligus menguatkan jiwa nasionalisme sebagai pondasi membebaskan tanah air dari belenggu kolonialisme. Berbagai langkah dan strategi dilakukan walaupun dengan menggunakan senjata tradisional, yaitu bambu runcing. Karakternya yang tegak, kuat, gagah dan tajam tidak lantas membuat para pejuang berhenti berikhtiar untuk mengisi bambu runcing dengan kekuatan doa dari seorang ulama sepuh dari daerah Paraan, Kyai Haji Subki, yang pada tahun 1945 telah berusia 87 tahun. Kyai Haji Subki mempunyai nama lahir Muhammad Benjing. Setelah beliau berumah tangga, namanya berganti menjadi R. Somowardoyo. Namanya mengalami perubahan lagi setelah menunaikan ibadah haji, yaitu Subhi. Ia lahir di Paraan, Temanggung, 30 Desember tahun 1858. Juga meninggal di tempat kelahirannya tersebut pada 6 April 1959 saat ia berusia 100 tahun. Pada masa perang mengusir sekutu di Surabaya dan sejumlah daerah lainnya, ratusan bahkan ribuan tentara Sabil, baik Hizbullah dan Sabilillah, juga Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, selalu membanjiri rumah Kyai Subki untuk menyepuh bambu runcingnya dengan doa. Bahkan untuk keperluan menyemayamkan kekuatan spiritual ini, Jenderal Sudirman dan anak buahnya juga berkunjung ke rumah Kyai yang dijuluki sebagai Kyai Bambu Runcing tersebut. Doa yang dilafalkan oleh Kyai Subki untuk menyepuh ribuan bambu runcing adalah Bismillahi ya Hafidu Allahu Akbar, yang artinya dengan nama Allah, ya Tuhan Maha Pelindung, Allah Maha Besar. Kisah penyepuhan bambu runcing yang dilakukan oleh Kyai Subki ini dijelaskan oleh Ki Haji Saifuddin Zuhri dalam bukunya Guruku, Orang-orang dari Pesantren. Dalam salah satu buku memori sejarah tersebut dijelaskan bahwa hampir bersamaan ketika terjadi perlawanan dahsyat dari Laskar Santri dan Rakyat Indonesia di Surabaya pada 10 November 1945, rakyat Semarang mengadakan perlawanan yang sama ketika tentara sekutu juga mendarat di ibu kota Jawa Tengah itu. Dari peperangan tersebut lahirlah pertempuran di daerah Jatingaleh, Gombel, dan Ambarawa antara rakyat Indonesia melawan sekutu Inggris. Kabar pecahnya peperangan di sejumlah daerah tersebut juga tersiar ke daerah Paraan dengan niat jihad fi sabilillah untuk memperoleh kemerdekaan dan menghentikan ketidakperi kemanusiaan para penjajah. Laskar Hizbullah dan Sabilillah Paraan ikut bergabung bersama pasukan lain dari seluruh daerah Kedu. Setelah berhasil bergabung dengan ribuan tentara lain, mereka berangkat ke medan pertempuran di Surabaya, Semarang, dan Ambarawa. Namun sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu mampir ke Kawedanan Paraan guna mengisi dan memperkuat diri dengan berbagai macam ilmu kekebalan dari seorang ulama tersohor di daerah Paraan, yaitu Kyai Haji Subki.
didorong semangat jihad yang digelorakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari melalui revolusi jihad NU serta kesadaran agar terlepas dari belenggu penjajahan untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu di Indonesia. Kiai Subhi memberikan bekal berupa doa kepada barisan Hizbullah dan Sabilillah. Tentara Allah itu berbaris dengan bambu runcingnya dan masing-masing mereka diberkahi oleh doa Kiai Subhi. Batur sedulur sekampung, makam Kiai Subhi atau yang terkenal dengan nama Kiai Haji Subhi Bambu Runcing Paraan yang wafat pada tahun 1958 sangatlah sederhana. Jangankan keramik, batu nisannya saja terbuat dari batu biasa seperti layaknya makam rakyat jelata. Bahkan jika kita ingin berziarah ke sana tanpa diantar dengan penduduk setempat, dijamin Anda pasti bingung di mana letak persisnya makam Kiai Subhi, walaupun Anda sudah tahu makamnya di komplek kuburan Islam Sekuncen Paraan, Kauman. Tapi sulit dicari karena memang benar-benar senada dengan batu nisan sekitarnya. Padahal di masa revolusi kemerdekaan, nama Kiai Subhi tersohor sampai kemana-mana dan menyatu dengan kata bambu runcing. Di kalangan Nahdiyin, Kiai Subhi adalah salah satu tipologi Kiai NU yang jadi sumber spirit dan penyemangat para pejuang Hizbullah dan Sabilillah di garis depan perlawanan terhadap agresor Belanda. Menariknya, selain dikenal sebagai pendiri NU Temanggung 1926, Kiai Subhi belakangan dapat julukan juga sebagai kiainya Jenderal Sudirman. Julukan itu terkait catatan sejarah perjalanan Jenderal Sudirman yang berangkat dari Purwokerto menuju Ambarawa guna mengusir pasukan sekutu. Dikisahkan saat itu Pak Sudirman mampir dulu di Paraan, lalu persenjataan yang dibawa pasukannya didoakan Kiai Subhi dibantu para santri-santrinya. Kemenangan di Palangan Ambarawa bukan hanya mengibarkan nama Kolonel Sudirman yang pada akhirnya ditunjuk menjadi Panglima Besar, tapi juga menyohorkan nama Kiai Subhi. Keterbatasan persenjataan modern di masa revolusi kemerdekaan membuat para pejuang menggunakan senjata apa adanya termasuk bambu runcing ini. Inilah senjata terbanyak yang digunakan pejuang saat itu untuk mengusir Belanda dan sekutunya. Penggunaan bambu runcing menghadirkan peran sejarah Kiai Subhi. Beliau diminta para pejuang mendoakan dan mengisi senjata bambu runcing dengan tenaga dalam. Orang Jawa menyebutnya bambu runcingnya disepuhke. Menurut berbagai sumber catatan sejarah, lebih dari 10.000 orang setiap hari datang ke Paraan guna menyepuhkan bambu runcing. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, Madura, bahkan luar Jawa. Begitu banyaknya jumlah bambu runcing yang harus disepuhkan, sehingga Kiai Subhi memerintahkan beberapa santri untuk membantu menyepuhnya. Santri yang diperintahkan membantu tidak sembarangan, tapi dipilih yang sudah hafal Al-Quran. Batur sedulur sekampung, demikian kisah Kiai Subhi Paraan, sosok ulama penyepuh bambu runcing untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan sebagai kiainya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.